Oke, masuk datanya ke sini. Ya, kalau ditolak nanti ada notifikasinya juga, kalau diterima juga ada notifikasinya juga. Dari mana nih? Dari aplikasi IRM. Teman-teman nanti coba install aja ya, yang mobile IRM itu sudah bisa terima notifikasi, oh data kita sudah diverifikasi. Kita juga ada yang mobile IRM untuk notifikasi pemberitahuan ketika ada perubahan data-data kita yang bisa dicek di sini. Berapa lama sih sebenarnya ya? SOP-nya seharusnya 3 hari itu sudah harus bisa diputuskan diterima atau tidak terkait dengan data PNS yang diajukan ke verifikator level 1. Nah, ini yang harus ditekankan juga kepada teman-teman verifikator, itu jangan berlama-lama ya, jangan berlama-lama terkait dengan verifikasi data. Kalaupun ada verifikasi yang gagal, itu langsung dikontak saja teman-teman di IRM biar diperiksa kesalahannya di mana. Jadi kita memang tidak berlama-lama di proses verifikasi data itu. Oke, setelah diverifikasi, datanya langsung masuk ke IRM, langsung berubah. Ya, langsung berubah data. Misalkan Norman misalkan tambah jabatan baru, sudah diverifikasi di sini, tambah jabatan, langsung berubah. Ya, di sini tuh ada namanya proses review. V2 dan V3 ini ada proses review namanya, bukan lagi memverifikasi, hanya mereview saja. Oh, ada permintaan nih, review data, si Norman tambah jabatan. Ya, ini pun sama 3 hari nih, 3 hari kerja. Kalau 3 hari kerja tidak merespon, ya, tidak melakukan respon, maka otomatis akan datanya tetap. Jadi seolah-olah tuh para V3 dan V2 tuh menerima data yang diajukan oleh pegawainya. Jadi memang harus dipantau, jangan sampai ada kesalahan per 3 hari. Donasi kalau kita rutin per 3 hari sih harusnya nggak banyak sebenarnya. Sudah tidak sebanyak dulu lagi ya, ketika kita ngomong IRM pertama-tama tuh banyak data yang masuk mulai ke sini kayaknya sudah mulai stabil, jadi angkanya tidak semasif saat dulu itu. Ya, jadi kalau di total harusnya dalam waktu 6 hari itu seminggu datanya sudah bisa sah bahwa data itu betul. Ya, dan ini kurang satu nih, harusnya ada notifikasi lagi ke bersangkutan bahwa data itu diterima atau ditolak pada saat proses verifikasi. Nah, ini pun juga teman-teman bisa terima notifikasi lewat aplikasi mobile IRM. Ada di App Store dan ada di Google Play ya, Google Play juga. Modulnya apa aja? Nih modul ini beberapa modul yang verifikator sebenarnya sih ini ya. Ada penetapan pensiun, ini ada di verifikator tugasnya. Itu pun tadi langsung otomatis ngambil data. Jadi pastiin teman-teman update datanya terus ketika ada perubahan. Kenaikan pangkat juga sama, ya, update data terus supaya kita nggak ribet pada saat kenaikan pangkat. Jadi teman-teman verifikator tuh tinggal milih kirim gitu ya. Nggak lagi nyamperin ke siapa, si Norman nih data ininya belum nih, nah, repot gitu. KPPI dan ujian dinas juga sama tadi itu, terkait dengan izin belajarnya harus dipenuhi dulu, diupdate, ya. Terus juga setelah izin belajar selesai, update lagi data IRM-nya. Jadi kita bisa nambah data pendidikan bisa, tapi memang ada satu centang yang harus diakui BKN. Cuti juga sudah ada di IRM tadi ya, bisa langsung klik aja. Penghargaan juga sama, teman-teman nanti tinggal terima aja. Ya, asalkan tadi itu KP-nya harus betul. Kalau misalnya di sini ada penghargaan tuh ada terkait dengan masa kerja biasanya otomatis. Ada masa kerjanya, ada hubdisnya, ya itu dilihat dulu bener apa enggak, terus nama jabatannya di mana, ya, baru bisa lancar. KGB dan Kadis Karsu ini juga sama, ini juga kalau Kadis Karsu ini dari pegawainya malah, jadi ada menu Kadis Karsu ya, kalau teman-teman klik data pasangan, terus itu ada proses Kadis Karsu gitu ya, nah itu klik nanti diminta data-datanya nanti terkirim ke TU-nya, nah TU-nya yang nanti akan mengkolek, apalagi pooling di sana ya, nanti baru proses di masing-masing petugasnya. Jadi ini nggak sampai ke V2, cukup di masing-masing TU-nya saja. Karakteristiknya soalnya kayak gitu. KGB juga sama, cuma sampai kepada petugas gajinya saja. Lalu ini integrasi yang sudah dilakukan ya sampai saat ini dengan mana nih? Kinerja yang tadi terkait dengan SKP itu sudah. Jadi kita sudah kirim data ke SKP, kinerja juga sekarang kirim ke IRM terkait hasilnya. Sama dengan SAPK juga sama, kita ambil data untuk pemeriksaan, kita kirim data lagi untuk melakukan perubahan. Sini kita monitoring nih, di Mas Rian tuh yang monitoring setiap bulan sekali, pasti dicek datanya
kayak gimana statusnya, apakah nambah yang maka tambah banyak yang error, apa tambah sedikit, ya semakin jadi nilai kelengkapan tuh bisa naik terus, harus dimonitoring terus. Bravo PUPR yang juga sudah kita inputkan, login pun semuanya ini sekarang sudah pakai login IRM. Jadi loginnya jangan numpang ya. Ini kalau saya cek nih masih ada nih loginnya masih diatur oleh TU-nya. Emailnya ada yang sama, beberapa ini tuh emailnya sama, emailnya pakai email unit semua. Misalkan email jadi yang saya lihat tuh kayak apa ya? Kemarin tuh balai sungai sih. Itu namanya BWS semua, TU BWS. Nah, ini kalau dapat notifikasi susah gitu ya. Agak susah kalau misalkan ada notifikasi yang sifatnya personal, kasihan yang bersangkutan. Jadi memang harus personal namanya, nama pasti personal lah ya. Telepon yang bersangkutan, email yang bersangkutan. Ya, jadi memang harus sudah personal semuanya. Si bijak ini lebih kepada proses Jafung ini kalau nggak salah ya, PPKP ini Jafung auditor. Lalu ada monitoring terkait dengan tadi ya login dan tahu pejabat-pejabatnya siapa. Harus PUPR ini harus aplikasi rumah susun. Jadi yang mau ikutan rumah susun terdaftar ya itu lewat IRM. Jabatannya apa? Itu salah satu persyaratan administrasinya itu dia tersaring di IRM. Nah, itu jabatannya,